Kalau perempuan ya. Tiap jam selalu biasa ambil mangga lagi baru kotor-kotor di kelas. Kita walinya? Iya. Oh, kita wali kelasnya? Wali kelas ini. Saya ambil kabelannya dulu enggak. Iya Pak, ya Pak, siapkan. Ibu juga guru nah. Toh, jadi nggak usah mesti anggaplah saya sebagai guru Kak juga. Toh, ibu juga guru. Ibu mengajar di SMA 11. Toh? Nah, jadi saya kebetulan ditugaskan. Jadi untuk dalam kelasnya Pak Wali kelas Kak Adius Ustaz. Jadi anggap saya tidak anggaplah teman, kita tidak usah suka belajar saja seperti biasa nanti. Pakai dulu baju tanah dan seragam, iya, supaya karena guru tak tahu mau video, masa video baru macam-macam baju tak. Yang seragam nak, tidak bawa, tidak, yang itu baju cantik. Tidak bawa yang pakai baju kos, tidak bawa baju begitu nak. Oh, kalau baju OSIS bawa. Oh, bisa juga kan? Tidak bawa baju OSIS. Pakai dulu baju OSIS kan naik. Oh, kita yang. Iya sudah bagus itu videonya dulu takut. Apa yang warna-warni warna biru. Ini terus Kelas berapa sih? 11 apa 12? 11. Jurusan? Pak Abang kita mau mulai tadi? Iya. Oh iya. Bila kita terlambat makan. Waktunya saya lihat hanya berapa jam pelajaran? 2 jam. Iya, 2 jam pelajaran. Bagus toh Pak, karena pas ada Bali tadi.
Woi, bang dulu tuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu instalasi tenaga listrik. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu hal atau ingin menanyakan kabar kalian masing-masing. Setelah tadi pagi sampai siang ini, apa-apa saja yang telah dilakukan? Apa sudah berapa banyak pembelajaran yang dilakukan hari ini? Oke, Fatir, silakan. Tadi belajar apa, Fatir? Di jam pertama sampai duhur. Ya, silakan, Fatir. Dari yang pertama saya belajar tadi. Ya, kalau tadi ujian kemahiran bahasa ya. Setelah mengikuti ujian kemahiran bahasa apa lagi? Belajar PH. Pak Malik tadi masuk juga. IPL, instalasi penerangan. Oke, Tulah tadi belajar apa Tulah? IPL, siapa? Pak Malik. Materi tentang instalasi. Oke. Oh, nah itu tadi uji kemahiran berbahasa. Tiba-tiba tidak ya? Oh iya. Oke, selanjutnya Dani. Apa saja yang dilakukan hari ini? Dia belajar apa lagi? Tadi sempat saya lihat ketemu sama ciwi-ciwi belakang. Bagaimana persiapan persiapan lomba paskibnya? Sudah sampai mana? Kapan? 4 hari lagi. 4 hari lagi. Sudah, jadi persiapannya mungkin sudah 80%. Ya, tinggal dimantapkan ya. Semoga bisa juara. Yang lain ada yang ingin bercerita mengenai kegiatannya hari ini? Pais, tempat kemana tadi Pais? Keluar ke rumahnya Fitra. Ya, antar. Oke. Yang lain? Kabarnya baik ya? Baik. Ada yang sakit? Agung? Baik, Pak. Aman Agung? Aman. Oke. Selanjutnya bisa disiapkan dulu ketua kelas. Sakit. Siapkan dulu. Seluruhnya, duduk siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Karena ada beberapa teman ini yang tidak hadir hari ini. Ada yang sakit, ada yang izin. Oke, Apandi Saputra. Hadir, Pak. Ahmad Faiz. Amar Maruf. Izin. Izin ya. Mengikuti kegiatan di PLN. Andi Habibi. Andika. Andika ada kabarnya? Satu. Ada kabar, oke. Farid. Ada kabar. Fatir. Hidayat. Ian. Jumaidin. Ferdiansa. Ini ya. Agung. Hadir, Pak. Bakri. Fadlan. Izin. Izin ya. Ismaul. Juga. Nur Alamsyah. Izin. Nasri. Ada kamarnya. Ripaldi. Izin juga. Afgani. Zaki. Hadir, Pak.
Farul, Reski, Muhammad Reski, ini juga. Rama, Reski Saputra, Reski Ramadhani, Wisri, dan kawan. Oke, jadi ada beberapa teman ini yang sementara izin mengikuti kegiatan survei survei pelanggan PLN. Jadi mereka melaksanakan kegiatan pra PKL. Jadi mereka dilatih untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan pelanggan dan sebagai latihan juga untuk persiapan PKL-nya nanti. Karena PKL-nya kalian ini bulan nanti semester depan pada saat menaikkan kelas kurang lebih 6 bulan. Jadi segala persiapan harus disiapkan mulai dari persiapan materi pembelajaran, kemudian persiapan mental, persiapan finansial juga, karena kita akan berada di luar beberapa waktu lamanya, terutama yang PKL nanti jauh dari Pangkep, atau mesti kos, atau mesti membutuhkan kendaraan, jaraknya mungkin beberapa sampai ke Maros atau di Makassar. Sebenarnya kalau di Makassar atau di Baru, bahkan di luar daerah itu membutuhkan biaya tambahan. Jadi mulai dari sekarang kalian persiapkan. Selain persiapan pengetahuan atau bekal pengetahuan yang kalian harus siapkan. Ya, selanjutnya materi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gambar ya, jenis-jenis gambar instalasi penerangan, jenis-jenis komponen. Kalian juga sudah membuat komponennya, sudah mengerti bagaimana simbol-simbol saklar, bagaimana simbol lampu, bagaimana simbol outlet, power atau KKB, kemudian bagaimana simbol penghantar atau kabel, mana penghantar basah, mana penghantar netral. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan bahan instalasi listrik sesuai kuil secara teliti. Kemudian yang kedua menjelaskan peralatan kerja instalasi listrik sesuai dengan kuil secara teliti. Yang ketiga menghitung jumlah bahan sesuai tata letak instalasi tenaga listrik satu fasa dengan tepat, kemudian mampu menghitung dan merencanakan biaya pada instalasi listrik tenaga satu fasa sesuai dengan standar harga yang berlaku. Karena ini standar harga ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman. Bahkan biasanya per 6 bulan itu atau per semester biasa biaya-biaya peralatan listrik ini akan naik, biasa berubah Rp1.000 atau ke Rp500, tapi cukup lumayan kenaikannya. Apalagi komponen yang menggunakan banyak komponen besi kayak atau tembaga. Oke, selanjutnya peta konsep materi kita pada hari ini yaitu jumlah bahan, tata letak dan rencana biaya pada instalasi listrik, kemudian kebutuhan instalasi listrik, bahan listrik atau peralatan kerja, kemudian tata letak, menghitung jumlah kebutuhan instalasi, tata letak, jumlah bahan dan biaya listrik. Yang pertama kebutuhan instalasi listrik. Ini ada bukunya, sebentar dibagikan ya. Kalau bahan instalasi, bahan ada beberapa bahan. Ya, yang pertama itu bisa disebutkan apa itu bahan-bahan listrik. Bakri, coba sebutkan bahan-bahan listrik apa saja yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Apa itu bahan, yang termasuk bahan yang mana? Ada yang bahan, ada bahan listrik, ada peralatan listrik.
Yang mana termasuk bahan? Hah? Ya, Rama. Tang. Apa lagi? Tang kombinasi. Bakri, suaranya kasih besar. Apa yang termasuk bahan? Ada bahan, ada peralatan. Nah, coba. Saki, yang mana termasuk bahan? Ya, kabel. Apa lagi? Saklar, lampu, setruk, KKB. Ya, jadi itu tadi yang termasuk bahan. Jadi harus dibedakan ya, Rama dan Bakri, mana bahan, mana peralatan. Yang disebutkan tadi itu adalah peralatan. Yang tang, ada tang itu ada beberapa macam. Ada tang kombinasi, tang lancip, tang potong. Itu termasuk peralatan listrik atau alat-alat yang kita gunakan pada saat praktek atau pada saat pekerjaan. Selanjutnya yang termasuk bahan itu tadi ada kabel penghantar. Kemudian ada saklar, ada lampu, ada pipa, apalagi ada setruk, ya dan sebagainya, beberapa bahan yang termasuk bahan-bahan listrik. Jadi sudah kita ketahui yang mana bahan dan mana peralatan listrik. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan instalasi listrik. Ya, jadi dalam melakukan perancangan instalasi listrik harus memenuhi peraturan PUIL. Tahu itu apa PUIL? Ya, PUIL itu sebagai anak listrik atau anak teknik elektro atau teknik instalasi tenaga listrik, kita harus mengerti PUIL. PUIL itu peraturan umum instalasi listrik. Jadi itu yang menjadi kitab sucinya anak-anak listrik atau yang bergerak dalam bidang kelistrikan, karena di situ diatur mengenai peraturan ya komponen-komponen, standarisasi bahan dan sebagainya. Di situ diatur. Ya, peraturan yang terkait yang pertama, rancangan instalasi listrik harus memenuhi PUIL. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran rumah beserta ruangan di dalamnya. Jadi pada saat perencanaan kita harus menentukan kita harus tahu berapa ukuran rumahnya berdasarkan gambar, supaya kita bisa menghitung jumlah bahan atau jumlah komponen yang dibutuhkan nanti. Umpamanya rumah tersebut memiliki 4 ruangan, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur. Ya, itu mungkin rumah tipe sederhana ya, rumah sederhana tipe 36. Kemudian selanjutnya menyesuaikan instalasi listrik dengan kebutuhan di rumah. Ya, di rumah tersebut biasanya memang rata-rata kita rumahnya sama, apalagi rumah perumahan, rumahnya sama, cuma biasa kebutuhan listriknya beda-beda karena tergantung dari komponen atau peralatan yang digunakan di dalamnya. Tentunya yang memiliki peralatan banyak, ya tentu banyak juga energi listrik yang dibutuhkan. Umpamanya AC-nya ada, kemudian mesin cuci, pompa air, apalagi yang biasa ada di rumah yang menjadi kebutuhan dasar kita. Kulkas, apalagi kipas, ya pompa air, televisi. Jadi semua yang mempengaruhi besarnya jumlah apa? Jumlah kebutuhan daya dari setiap rumah. Ya itu tadi bahan listrik mulai dari KWH. Kalau KWH ini milik PLN ya, jadi kita hanya bermohon kepada PLN untuk diberikan sambungan listrik. PLN sudah pada saat menyambungkan itu ikut dengan alat ukurnya. Ini menjadi timbangan atau alat ukur dari PLN
yang menentukan berapa yang harus kita bayar atau berapa biaya yang harus kita keluarkan. Kemudian ada MCB. MCB ini sebagai pengaman rumah. Kemudian ada multimeter. Pada saat kita melakukan pekerjaan biasanya ada pengukuran. Kemudian ada kabel listrik. Kemudian ada lampu, kontak-kontak, saklar. Ya. Kemudian ini peralatan kerja. Ada oven, ada tang, cutter, isolasi, kemudian ada solder, dan beberapa peralatan yang lain yang biasa kita butuhkan. Ya, sekarang menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Yang pertama kita tentunya harus mengetahui tata letak, kemudian jumlah bahan dan menentukan biaya listrik yang akan kita buat. Ini salah satu contoh denah rumah. Ya, tata letak, ada tata letak komponennya. Dari sini kita bisa melihat jelas ya gambarnya di belakang. Nah, baik jelas gambarnya. Jelas. Jangan bertiga situ, duduk sini depan, atau pindah ke sini. Pindah ke sini. Satu lagi namanya. Jangan ke sini ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh perancangan instalasi listrik. Kita bisa lihat ada beberapa ruangan, mulai dari ruang tamunya. Jadi pintu masuknya di sini ya. Di sini pintu masuk. Kita ketemu dengan ruang tamu. Di ruang tamu ini ada komponen. Komponen apa saja? Yang ini. Ya, lampu. Lampu dilayani oleh apa? Saklar. Saklar apa ini? Saklar tunggal atau saklar seri? Seri ya. Karena dia melayani dua lampu di ruang tamu dengan lampu yang ada di luar atau di teras. Kemudian kita pindah ke ruang apa ini? Ruang tidur atau kamar tidur. Di sini ada saklar. Di mana saklarnya? Ya, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu saklar itu harus berada di dekat pintu. Diusahakan pada saat pintu dibuka itu tidak menutupi saklar. Ya, jadi bukaannya pintu buka seperti ini ya. Jadi dia tidak menutupi pintu. Kalau dipasang di sini saklarnya itu tidak sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik, tidak sesuai karena menghalangi. Jadi dia diletakkan di depan pintu. Jaraknya minimal 50 cm ataukah minimal pada saat kita masuk bisa sampai ataukah umpamanya dalam keadaan gelap kita baru keluar dari belum ada pencahayaan, ya kita tinggal masukkan tangan kurang lebih sepanjang lengan, ya bisa ditekan saklarnya sehingga nyala. Kemudian di ruangan ketiga, apa ini ruang makan? Ada lampu juga. Di mana saklarnya di lampu? Di ruang makan mana saklarnya? Ada yang lihat? Di dapur. Biasanya di sini karena pada saat pemasangan ini satu kali menggaris membobok tembok. Kalau ada ruangan di sebelahnya kita tinggal ditembuskan. Jadi hanya satu kali bobokan, satu kali pipa ya. Kemudian ditembus di sini saklarnya untuk melayani ruang makan. Kemudian di dapur ada saklar apa yang dipakai? Saklar tunggal. Ya, karena hanya satu ya, melayani satu lampu. Kemudian di WC ada saklar, ada komponen pengontrolan ya, yaitu saklar. Biasanya saklar untuk kondisi WC itu saklarnya di luar, bukan di dalam, karena ada potensi bahaya yang bisa terjadi ketika terkena percikan air, bisa terjadi korslet dan sebagainya. Makanya salah satu peraturannya itu saklar diletakkan di luar. Kemudian di ruang tidur berikutnya ada satu saklar tunggal lagi, dan setiap ruangan ini memiliki power outlet. Apa itu power outlet?
KKB atau colokan. Ya, kayak di kamar ini tentunya pasti ada colokannya. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan, umpamanya ngecas, atau pasang kipas dan sebagainya. Begitupun di dapur. Biasanya dapur untuk penggunaan peralatan listrik. Seperti apa? Di dapur? Ya, seperti mixer, apalagi blender. Kalau kulkas, apakah termasuk juga di sini? Masuk. Ya, kulkas juga ada colokannya, tapi dia menggunakan colokan khusus. Colokan yang hanya dia yang bisa pakai. Tidak bisa yang lain. Kalau yang di sini kan yang bisa ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Umpamanya butuh mixer ya, mixer lagi yang pakai colokannya. Kalau butuh blender ya blender lagi yang pakai. Tapi kalau untuk colokan kulkas, yaitu membutuhkan colokan khusus yang peralatan lain tidak boleh gunakan, karena kulkas itu membutuhkan energi secara terus menerus. Oke, ini contoh tata letak komponennya. Sebentar saya akan bagi kelompok, kemudian ada Dena yang saya bagikan. Kalian menentukan tata letak dari komponen tersebut dan menentukan pengontrolannya, mulai dari single line sampai dengan pengawasannya. Ini ada berapa orang ini? Ada 5, 10, 14 ya. Jadi bisa dibagi 3 atau 5 kelompok. 3 saja ya. Kelompok. Kalau 3 pas-pas ya. Bagi 5. Ya, sebentar, kita lanjut dulu materinya. Oke, tadi dari Dena tadi kita menentukan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk ada dari gambar tadi ya. Ada 6 buah saklar tunggal, kemudian ada 1 buah saklar seri dan 2 buah kontak-kontak. Kemudian ada 8 titik lampu, kemudian 1 buah MCB dan 8 titik lampu. Ini jumlah dari tadi yang Dena yang tadi ya. Kemudian ada analisis kebutuhan bahannya. Selain yang tadi ada kebutuhan yang lain seperti pipa PVC yang digunakan untuk menanam kabel di dalam tembok seperti ini. Di sini ada pipa ini. Ya, pada umumnya jarak atau menurut sesuai peraturan kuil, jarak saklar dengan lantai itu minimal atau sama dengan 1,5 meter. Jadi kita bisa memperhitungkan bahwa kalau bangunannya tingginya 3 meter, rata-rata bangunan dari plafon ke lantai itu 3 meter. Jadi kita bisa menghitung kebutuhan pipanya. Karena ini umpamanya 3 meter, jadi kebutuhan pipa yang harus kita siapkan adalah berapa? 3 kurang 1,5 meter. Jadi berapa? Ya, 1,5 meter. Jadi butuh pipa 1,5 sampai ke atas. Sedangkan jumlah panjangnya satu batang pipa itu berapa? Berapa meter? Biasa beli pipa listrik di toko apakah? Jadi berapa? Ya, jadi panjang pipa itu ada kurang lebih 4 meter satu batang. Jadi dari situ kita bisa menentukan berapa batang pipa yang harus kita siapkan atau berapa batang pipa yang harus kita beli. Tinggal kita hitung nanti berapa bobokan pipa. Ya, seperti tadi itu yang timbal balik, ya, tinggal satu saja pipanya. Cuman kabelnya yang ditanam bisa 4 atau bisa 5 kabelnya. Bobokan pipanya satu saja karena ruangannya bersebelahan. Bisa seperti itu ya. Nanti sebentar kalian hitung berapa jumlah pipa, berapa jumlah yang lainnya. Jadi pipa yang digunakan itu bukan pipa sembarangan. Jangan pipa airnya atau pasang di pipa tembok, bukan ya. Karena kalau pipa air kita pasang ya apa? Yang pertama mungkin bukan peruntukannya, kemudian biayanya akan membengkak karena
pipa tersebut untuk air yang kita pasang untuk listrik ya tentunya tidak sesuai dengan harganya. Harga yang lebih mahal akan kemudian ada pemborosan, unsur pemborosan di dalamnya. Jadi pipa yang kita gunakan pipa PVC. PVC ini berarti pipa plastik. Ya, pipa plastik ukurannya 5/8 inci ataukah 20 mm, 20 mm. Ya, jadi di sini ada kotak sambungnya. Kemudian ada kabel penghantar. Kabel penghantar menggunakan NYA. Ya, ini perhubungannya ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu. Kemudian kita saya kasihkan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Yang pertama menentukan tata letak, kemudian menentukan jumlah bahan dari komponennya. Oke, saya bagi 5 kelompok ya, 3 orang. Ini kelompok pertama dan Rizky, kemudian Saki dan Ian, kemudian kelompok kedua sama awal dari pindah ke sini sama Fatir. Kemudian kelompok ketiga ada Agung, ada Habibi sama siapa? Pandi. Kelompok keempat ada siapa? Ada Rama, ada Dayat sama Bakri. Kelompok kurang satu ya. Siapa? Faiz dengan Citra, 2 orang. Ataukah gabung saja ya? Gabung ke Faiz, gabung ke sini Saki, Citra gabung ke sini, ke Fatir. Jadi ada 4 kelompok. Ayo, silakan ambil pindah kursinya. Citra di sini, Citra. Ambil kursi, angkat kursimu. Faiz di sini. Awal angkat kursimu ke sini. Ya sudah berada duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi sebentar saya akan bagikan lembar kerjanya mengenai mengisi dena. Ada dena rumah. Apanya yang diisi adalah tata letak komponen atau komponen-komponen pada rumah tersebut. Jadi kita saja masing-masing kelompok beda persepsinya ya, walaupun dena rumahnya sama, tapi karena mungkin kebutuhannya berbeda-beda, bisa beda jumlah daya yang dibutuhkan nantinya. Jadi perencanaan dan pelaksanaan instalasi listrik. Jadi sebelum melakukan penginstalasian atau pengerjaan, kita harus betul-betul melaksanakan perencanaan. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan. Karena ya, menurut salah satu kata bijak bahwa ketika kita gagal berencana, berarti kita berencana untuk gagal. Makanya harus dipersiapkan perencanaan yang terbaik. Gagal berencana berarti berencana untuk gagal. Ya, jadi dari hasil perencanaan ini itu yang akan kita laksanakan nanti. Bisa saja kita yang laksanakan sendiri, ataukah kita serahkan ke orang lain. Umpamanya kita serahkan kepada
teman atau teknisi yang lain untuk mengerjakannya. Ya, ini definisi listrik satu pas adalah jaringan listrik yang menggunakan dua kawat penghantar, yaitu kawat penghantar fasa dan kawat penghantar netral. Sudah tahu semua ya? Yang fasa itu yang ada listriknya, ataukah kalau dipegang dia bisa membuat kita bergetar. Kalau lama-lama bergetar bisa indah alam. Jadi harus hati-hati. Kalau penghantar netral, ya dia netral, tidak membuat kita bergetar. Tapi kalian sudah biasa pegang ya, karena sudah tahu ilmunya. Penghantar fasa bisa dipegang tanpa membuat kita bergetar atau tanpa membuat kita pindah alam dengan syarat-syarat tertentu. Umpamanya pada saat kita melakukan pekerjaan, ya selalu kita hindari itu. Kalaupun kita terkena, usahakan kita menggunakan sepatu atau kita tidak menyentuh lantai atau tanah secara langsung, karena lantai atau tanah adalah netral yang paling bagus. Sedangkan listrik atau penghantar fasa itu bisa mengalir ketika dia mendapatkan netral. Kalau tidak ada netral ya tidak mengalir, jadi tidak ada rasanya. Makanya kita harus menggunakan sepatu atau alas kaki pada saat bekerja. Jadi seperti itu ya. Ya, ini dena rumah ya. Ini dena rumah sebentar yang akan saya bagikan. Dari dena rumah ini kita bisa melihat ruangan apa saja. Kira-kira kalau penglihatan kalian, ruangan apa saja yang ada di sini? Oke, siapa? Agung, angkat tangan kalau mau bicara. Agung, ruangan apa saja yang coba sebut salah satu ruangan yang ada di dena ini? Ruangan apa saja biasanya kalau di rumah? Ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya. Kalau dari penampakan ini, ruangan apa saja? Kamar. Ya, ada ruang kamar. Oke, dari Fatir, kelompoknya Fatir, ruangan apa saja? Tadi Agung sudah sebut ada kamar. Ya, selanjutnya siapa? Iya apa? Awal katanya ada ruang tamunya juga ini. Kalau dari kelompoknya Rama, apa? WC ya, ada WC-nya juga ya. Sebentar kita tentukan yang mana WC, mana kamar. Oke, Reski. Dapur. Oke. Kita perhatikan di sini ya. Ini rumahnya modelnya seperti ini. Di sini ada apa ini? Garasi. Ya, kebetulan yang punya rumah ada mobilnya. Sini garasi. Kemudian di sini ada apa? Ini yang hijau-hijau. Apa biasa yang hijau-hijau? Ya, di sini ada taman. Kemudian yang ini ruangan apa? Ya, teras rumah. Ya, di sini ada pintu masuknya. Jadi turun dari mobil, ya bisa ada tempat duduk di sini. Duduk yang di terasnya ya. Kemudian yang ini, ya ruang tamu. Ini ada gambar sofanya. Gambar halus ya. Sebentar kelihatan. Ini ada gambar sofa. Ada sofa dua. Ini ada meja. Di ruang tamu ada sofa panjang. Kemudian selanjutnya di sini apa? Ini ada ruangan juga ini. Ini ruangan keluarga. Ini ada televisi di sini. Jadi kita harus tentukan nanti di sini ada televisi, berarti kita butuh outlet atau kecolokan di sini. Kemudian dari ruang tamu ini kan ada sofa, ada televisi. Di sini ada apa ini? Ya, meja makan. Ada meja makan ya. Berarti di sini ruang makan. Ruang makan biasa dekat-dekat dengan dapur. Ini ada dapurnya, ada kitchen set di sini. Tempat ini. Bentuk L ya. Oke, dipindah ke sini. Ini apa? Kamar. Ya, kamar utama. Karena biasanya lebih besar dibanding kamar yang satu. Ini ada kamar, kemudian ada WC. Ini kamar lagi ya. Di belakang ada teras belakang untuk cuci-cuci atau laundry. Kemudian ada apa lagi? Ada taman belakang. Jadi ini dari gambar ini kita bisa menentukan berapa lampu yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama mungkin di sini ada lampu, di sini juga di garasi satu, teras satu, ruang kamar satu, ruang tamu, kemudian ruang keluarga,
dapur dan WC. Ini WC ya, dan ruang keluarga. Selanjutnya kita tentukan colokan. Ada berapa colokan di sini? Jadi colokan biasanya di sini di garasi ada untuk kebutuhan cuci motor atau cuci mobil. Biasanya menggunakan peralatan penyemprot. Ya, jadi disiapkan colokan di sini satu. Kemudian di ruang tamu biasanya untuk kita nyantai-nyantai mau ngecas atau main laptop dan kita butuhkan dan colokan atau power outlet. Di sini juga ada televisi. Ya, ini kan colokan televisi, colokan khusus ya. Jadi tidak dipakai bersamaan atau tidak dipakai bergantian. Kemudian di sini ada apa lagi? Di dapur ada colokan khusus. Ada 2 colokan. Colokan khusus untuk kulkas, kemudian colokan biasa atau umum untuk peralatan listrik yang lain kayak blender, apalagi dan peralatan yang lain. Di sini ruang laundry. Tentunya ada juga colokan ya yang dibutuhkan untuk mesin cuci. Apalagi yang belum? Ya, di kamar pasti ada. Di kamar di sini ada biasanya ada AC-nya. Jadi dia butuhkan juga colokan khusus. Ya, colokan khusus untuk AC. Jadi yang utama dengan kulkas. Begitupun di sini di kamar 2 ada AC-nya. Colokan untuk AC dan colokan untuk umum. Untuk ngecas, untuk laptop dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang belum? Colokan apa lagi kira-kira yang belum? Di WC tidak ada colokannya. Biasanya kecuali rumah-rumah yang mewah. Ini rumah sederhana. Kalau rumah mewah mungkin ada colokan di sana karena ada WC-nya luas. Kalau ini WC-nya cukup sempit, hanya ukuran 1,5 kali 1,5. Jadi kita masih ada satu. Apa tadi? Pompa air. Biasanya pompa air itu di luar dekat sumur bornya. Sumur bornya di sini. Jadi disiapkan colokan untuk pompa air. Kemudian di sini taman, biasanya kita juga siapkan untuk lampu taman. Tapi lampu taman ini menggunakan pengontrolan khusus atau saklar khusus. Kita bisa menggunakan timer TBEN. Pada timer ataukah saklar yang menggunakan waktu pada saat umpamanya jam 6, kita setting waktunya jam 6 pagi, dia padam. Jam 6 atau pukul 18.00 dia menyala. Jadi kita gunakan pengontrolan khusus ya. Oke, seperti ini ya. Jadi dalam penentuan tata letak itu ada beberapa faktor yang harus kita faktor penentu. Yang pertama kita tentukan dulu bebannya, kemudian kita bedakan ya bebannya apa saja. Kita bagi 3 beban. Ada beban untuk lampu, kemudian ada beban untuk colokan, kemudian ada beban khusus untuk motor-motor listrik. Yang mana itu beban untuk motor-motor listrik? Apa nih? Apa itu? Beban-beban untuk motor listrik yang menggunakan motor-motor listrik. Tadi sudah saya sebut. Ada kulkas. Kulkas itu menggunakan motor-motor listrik di kompresornya. Apalagi mesin cuci. Apalagi AC. Ya, apalagi ya dinamo atau motor pompa air. Ya, jadi itu peralatan yang membutuhkan pengaman khusus. Biasanya komponen-komponen tersebut ketika terjadi blackout, tahu blackout? Apa itu blackout? Mati lampu. Ya, ketika sering terjadi mati lampu, ketika komponen atau peralatan tadi tidak diamankan, maka akan berumur pendek atau cepat rusak. Karena biasanya prinsip dasar motor listrik itu ketika sementara bekerja tiba-tiba padam, ya, kemudian belum beberapa detik langsung menyala lagi, ya, akan merusak komponen yang ada di dalamnya atau akan merusak gulungannya, sehingga seharusnya yang normalnya
kipas ini atau AC ini bisa berumur panjang, bisa minimal ya mungkin garansinya 5 tahun, tapi mungkin kan ada kondisi seperti itu, lampu sering blackout atau mati lampu, ya, sehingga mengakibatkan cepat berumur pendek atau cepat rusak peralatannya. Karena ya sama kalian mungkin, pokoknya kira-kira kalau kalian sementara asik-asik bekerja tiba-tiba di stop atau tiba-tiba lagi asik-asik berlari, tiba-tiba langsung di stop kan nabrak gitu ya, ya bisa merusak atau membuat sakit badan kita, ataukah tiba-tiba tadi belum berhenti betul langsung menyala lagi, atau istilahnya takin lagi, ya langsung dikasih beban penuh kek, lama kelamaan komponennya akan rusak. Makanya peralatan tadi dibutuhkan pengontrolan khusus. Ya, ini pembagian bebannya, ada beban lampu, bisa diperhatikan sebentar, kalian mungkin bisa, ini beban lampunya ya. Ya, beban lampunya di taman itu ada lampu sorot. Ini taman ada lampu sorot, ini tadi saya bilang ada untuk saklar khusus, saklar timer atau TBN. Di sini ada di garasi yang menggunakan lampu apa ini? Yang panjang namanya? Lampu panjang. Atau biasa disebut dengan lampu TL. Kemudian di teras ada lampu LED, lampu LED. Kemudian di ruang tamu ada lampu hias, lampu gantung LED juga. Kemudian kalau LED ini sekitar mungkin 20 watt ya. Kalau yang ini ukurannya sekitar 6 atau 8 watt. Begitupun di dapur ini cukup besar lampu yang digunakan. Dia juga menggunakan lampu gantung di ruang makannya supaya makannya tidak kalau ikan karena terang lampunya itu. Kemudian di dapur ada sama ini ukurannya, ini sama juga sama. Yang beda ini di WC dengan depan WC. Ini yang disebut beban lampu. Selanjutnya ada beban utilitas atau power supply atau colokan. Yang ini beban utilitas yang tadi sebutkan, ada colokan di sini untuk apa ini? Untuk di dapur, kemudian untuk televisi dan peralatan yang lain. Biasanya ada apa lagi selain televisi? Ada VCD dan sebagainya. Itu kan dulu, sekarang sudah jarang ya. Video player gitu. Ya, PS boleh. Kemudian di sini ada untuk ruang tamu. Di sini juga ada kalau mau nyantai duduk atau main laptop dan sebagainya. Di sini ada untuk lampu kamar ada 2. Ini untuk depan WC. Di sini juga ada dan garasi. Ini semua komponen power supply. Kemudian ini beban motor. Dan tadi saya sebutkan ada beban motor untuk mesin cuci, untuk AC, kulkas. Jadi AC juga di sana dan pompa. Jadi ada 5 ya yang membutuhkan beban motor. Dan selanjutnya setelah kita bagi beban, kita bagi jalurnya. Jalur pertama ini untuk lampu, kemudian jalur kedua untuk colokan, jalur ketiga untuk beban motor. Seperti itu modelnya ya. Jadi kabel yang digunakan adalah kabel NYM. Tahu yang mana kabel NYM? Jadi ada kabel NYM, ada NYA, ada NYAM. NYM begitu sana yang putih. Lihat, yang ini yang putih. Yang ini isi 2. Ada
ada yang isi 3. Jadi kita gunakan di sini kabel NYM isi 3, 2,5 kali 3. Artinya dalam satu selubung ini yang putih isinya 3 kabel pengantar. Ada merah, pokoknya warnanya seperti ini, merah, kuning, biru. Dan merah itu untuk beban apa tadi? Beban motor. Kemudian yang kuning untuk beban lampu, yang biru untuk beban colokan atau power outlet. Jadi kita nanti hitung berapa jaraknya ini. Kita tarik dari depan, dari box panel, kita tarik ke belakang. Kemudian dicabangkan nanti ke kamar, ke dapur dan sebagainya. Ya. Kemudian jalur untuk pembagian jalurnya. Selanjutnya pembagian kontrolnya atau saklarnya. Ini letak saklarnya ini. Satu agak kecil ya, lihat tadi saklarnya. Ini saklar, ini saklar seri, saklar tunggal. Ini ada 2 saklar sini, saklar tunggal dengan saklar seri. Karena ada 3 lampu. Kemudian jalurnya ya, yang kuning jalurnya dan kali terhubung. Kemudian ini jalur utilitas tadi, yang biru kita sambungkan ke sini, posisi colokan, di sini juga kita sambungkan sesuai dengan posisi colokan yang dipasang. Kemudian yang ini sedikit ya, cuma ada 5. Jadi tadi kabel merah kita tarik, kemudian tarik lagi kabel kabel apa? Bisa NYM atau NYA. NYM, kalau kita pakai NYM atau kabel putih begini, berarti dia 2 kali 1,5. Karena dia sudah pencabangan, jadi ukurannya kecil saja, ukuran 1,5. Kalau yang jalur utama, ukurannya besar, dipersiapkan yang besar, 2,5 mm. Kemudian ini perhitungan bebannya. Jadi setelah kita tentukan, kita hitung bebannya. Kenapa perlu dihitung bebannya? Untuk menentukan berapa kWh yang harus kita pasang. Ya, kalau perhitungannya ini perhitungan maksimal ya, bisa dibawanya. Umpamanya perhitungan beban lampu. Lampu ada 6 titik, jumlahnya 48 watt. Untuk yang 8 watt. Lampu 6 watt ada 2, yang ini. Nah, ini 12 watt. Kemudian exhaust fan. Tahu exhaust fan? Kipas biasanya diletakkan di WC untuk untuk menghirup udara-udara supaya WC-nya tetap kering. Jadi kebalikannya kipas. Kalau kipas ini kan menghembuskan ke depan angin. Kalau exhaust fan dia menghirup angin keluar. Supaya lantai selalu kering dan mungkin bau-bau yang tidak bagus bisa keluar. Gunakan exhaust fan. Kemudian ada hanging lamp atau lampu gantung, ada kristal lamp, lampu gantung juga yang di bawah tamu. Kemudian ada lampu TL tadi di garasi. Jumlahnya semua 177 watt. Kemudian beban motor. Ada AC seperti 2 PK atau setengah PK. 1 PK nilainya 375 dikali 2, jadi 750 watt. Kemudian ada pulkan 1 watt, 100 watt. Kemudian ada mesin cuci 100 watt juga, dan ada pompa air juga 100 watt. Jumlahnya 1200. Kemudian ada perhitungan utilitas atau power outlet atau colokan. Ada 9 titik colokan tadi yang nilainya ini yang umum 100 watt. Kemudian yang besar ini untuk setrika dengan apa yang besar ini? Pompa air. Pompa air. Nilainya untuk yang 2 titik ini. Untuk AC nilainya 300 jadi 1500. Jumlah semua totalnya adalah 350 PA volt ampere. Jadi beban totalnya adalah 297
2.922 atau di dalam satuan volt ampere itu 3.500. Jadi kita mengusulkan ke PLN untuk pemasangan lampu dengan daya 350 PA. 3.500 PA. Sehingga kalau 3.500 PA itu berarti 16 ampere yang dibutuhkan. Karena kalau cuma 10 ampere maksimal itu hanya 2.000 PA. Jadi tingkatannya itu ada 2 ampere, 450, ada 9 ampere, 900 PA. Kemudian ada 6, 1.300, kemudian ada 10, 2.200, kemudian 16. Ya. Oke, sudah mengerti ya? Siapa yang sudah dikerjakan? Ini panel boxnya. Panel box yang pertama atau LCD pertama melayani jalur KKB. Modelnya seperti ini. Yang pertama ini ada ELCB. ELCB sebagai pengaman ketika terjadi arus bocor atau korslet. Jadi bukan cuma fasanya yang masuk, netral juga diamankan. Fasa dan netral diamankan. Kalau ini ELCB hanya fasa yang diamankan. Kalau ini fasa netral diamankan ketika terjadi sentuhan langsung ataukah sentuhan, semua langsung padam sehingga mengamankan peralatan listrik yang lain. Ini MCB kelompok pertama yang tadi saya bilang untuk colokan, MCB kedua untuk beban motor, MCB ketiga untuk lampu dan lampu taman, MCB keempat ini untuk cadangan. Kemudian ada relay, ada timer, ada kontaktor, dan ada timer event. Modelnya seperti ini. Ini untuk jalur beban motornya. Jadi tadi yang pertama untuk jalur beban colokan. Ini beban untuk beban motor. Jadi dia masuk ke relay, kemudian masuk ke timer, kemudian masuk ke kontaktor. Jadi ada jeda waktu ketika terjadi blackout atau mati lampu, tidak langsung menyala. Walaupun lampu listrik PLN sudah menyala, komponen ini tidak langsung menyala. Kita setting 1 menit atau beberapa menit supaya ini motor tadi yang betul-betul berhenti baru menyala lagi, baru start lagi. Yang minimal kita setting 1 menit. Ya, jadi setelah mati lampu menyala, dia tidak langsung menyala. Dia menyala setelah 1 menit. Berdasarkan ini perintah timer dari relay. Ketika relay mendapatkan arus, ya, dia akan terhubung mengaktifkan timer. Jadi ya, ketika timer mendapatkan arus, ketika pokoknya sudah tidak blackout, masuk ke beberapa, kemudian mengaktifkan timer. Setelah timer aktif, dia berhitung beberapa waktu sampai 1 menit. Dia mengaktifkan kontaktor sehingga kontaktor menyalakan beban motor. Begitu ya. Sedikit lagi. Kemudian ini timer event. Jadi ini untuk pengontrolan lampu taman. Jadi pada saat jam 6 dia menyala, pada saat jam 6 dia mati. Jam 6 pagi dia mati, jam 6 sore dia menyala. Dia hanya melayani yang ini, lampu taman. Kalau lampu yang lain langsung ya. Jadi sini ada pencabangan untuk lampu jalur lampu yang biasa atau beban lampu yang lain itu bisa langsung dikontrol menggunakan saklar. Sedangkan untuk lampu taman dia dikontrol menggunakan timer event. Oke, mengerti ya? Ada pertanyaan? Hah? Ini sudah mengerti? Oke. Oke, saya bagikan jadwal kerjanya, kalian kerjakan berdasarkan tadi ya. Jadi setiap ini juga kelompoknya daya ini. Kenapa utama itu daya? Bakri. Ini coba dulu, sudah akan main. Ya, ini kelompok 1 akan dikerjakan. Gambar ya, dan tadi setiap bebannya ini
ada beban apa tadi? Beban lampu, kemudian beban colokan, kemudian beban motor. Ini kan ada nih. Oke, nih saya Bakri. Ini Bakri setiap pelajaran tidur. Nih, kerja. Sudah mulai saya tadi perhatikannya sampai ke teman-teman yang tidur. Ini untuk jalur utamanya kalian buat tadi seperti itu. Ngerti? Tarik. Ya, ini jalur utama untuk lampu, jalur utama untuk colokan, kemudian jalur utama untuk apa tadi? Beban motor. Kemudian ini panel boxnya. Panel box. Ini grup 1 untuk lampu, grup 2 untuk apa? Untuk beban motor, grup 3 untuk colokan. Yang keempat cadangan. Bakri ini juga dulu. Ayo, Bakri. Oke, kelompok ini. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Ya memang ini jam-jam rawan ya. Kalau ngantuk ya cuci muka. Ini seperti tadi buat seperti atas itu. Ada kelompok 1 untuk beban lampu, kelompok 2 untuk motor, kelompok 3 untuk lampu. Kemudian ini kalian buat jalurnya, jalur utamanya, jalur utama beban lampu, tentu kan lampunya di sini, colokannya, kemudian saklarnya. Ya. Silakan didiskusikan sama teman-teman. Sebentar kalau sudah selesai, kita bisa presentasikan. Kalau setiap kelompok berapa jumlah lampu yang kalian pasang. Jadi memang sama dengannya, tapi mungkin jumlah lampu atau jumlah beban yang kalian pasang beda-beda, tergantung kemampuannya. Kalau banyak peralatan listriknya, berarti banyak juga beban yang harus dibayar untuk PLN. Oke, ada pertanyaan? Bisa dikerjakan? Ya, kalau sudah selesai sebentar kita bisa rangkai di sini beberapa peralatannya ya. Silakan dikerjain dulu. Kalau sempat cukup waktu kita bisa rakit di sini panel boxnya. Walaupun tidak dalam bentuk panel ya. Komponennya semua ada. Ya ini LCD ya. Dan ini. Cuman ini LCD 3 pas. Kalau yang digambar itu hanya satu pas. Di sini ada netralnya, kemudian pasanya. Pasa yang kedua ini pasa RST. Tapi ini pasa yang kita pakai yang ini saja. Yang pertama ada LCD. Silakan dikerja ya. Kalau ada yang tidak mengerti tanyakan.
jalur beban lampu yang warna kuning itu. Jadi mulai dari sini yang ini box panel. Box panel itu yang ini, isinya ini nanti box panel. Kemudian ditarik ke belakang. Kemudian disambungkan nanti ke lampu-lampunya. Ini kan ada saklar, disambung ke saklar dan lampu. Seperti itu ya. Kalau ngerti, lagi mengerti yang ini. Ya. Jadi yang pertama ini jalur utama untuk lampu warna kuning. Jadi di gambar yang paling atas itu kawan itu. Jadi supaya tidak menumpuk, kalau ya seharusnya sih satu gambar untuk semua. Tapi karena supaya kalian tidak bingung, dibuat seperti ini. Ya. Ini jalur utama. Kemudian dicabangkan nanti saklarnya, pokoknya saklarnya di sini. Kita tarik saklar. Sini lagi saklar ya ditarik. Pakai kabel begitu. Mana tadi sini ada saklar. Ya. Tarik kabel. Tergantung berapa jumlah lampu kau pakai. Begitu jumlah saklar yang disiapkan. Silakan dikerja. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan. Oke, silakan dibuat. Jadi bisa kalian buat dulu di situ. Kemudian kalau gambarnya sudah benar, bisa dipindahkan ke gambar secara dipotong, kemudian dibuatkan PowerPoint ya untuk pengumpulan tugasnya nanti. Bisa seperti itu. Siapa tahu ada yang mau buat untuk supaya lebih bagus, saya mau foto Pak, atau saya mau buat menggunakan komputer supaya lebih rapi, lebih cantik, boleh ya. Bentar nanti ya. Yang terakhir masih ada pelajaran olahraga ya? Berapa menit lagi nih? Tidak. Hah? Ya, jadi buat dulu satu baru saya lihat dulu. Ya belum ada gurunya. Selesai. Oh, jadi masuk Pak. Ya, ada mau. Kalau sudah dibuat satu, bisa selesai lagi. Kita dengarkan dulu satu kelompok untuk berapa jumlah lampu yang dia gunakan. Ya boleh tadi kau ikuti tadi yang laki-laki yang tadi, boleh juga kau buat sendiri. Ya saya cuma mau buat berapa 6 lampu saja boleh. Saya mau buat 5 lampu saja boleh. Yang tadi itu 8 lampu kayaknya. Kalau kamu buat 5 saja boleh. Begitu pun colokannya. Kamu buat tadi colokan itu ada berapa? Ada 8 ya. Kamu buat 5 saja boleh.
Oke. Ya, 5 menit sebelum kita selesai, saya ingin kita menyampaikan refleksi ya, apa yang kalian dapatkan dari materi kali ini dan apa rencana ke depan terhadap apa yang telah didapatkan hari ini. Siapa yang bisa merefleksi atau menceritakan kembali yang didapatkan hari ini atau yang dipelajari hari ini? Ada yang bisa? Ya. Ya, seperti sebelumnya saya selalu ingatkan bahwa kita sebagai anak listrik atau yang bergelut di jurusan teknik harus pandai berbicara. Karena pekerjaan kita, ketika kita bekerja, pasti kita ditanya, apa ini? Atau buatkan saya seperti ini. Berapa kebutuhan yang saya siapkan? Berapa kebutuhan bahan yang saya siapkan? Kita harus pandai atau bisa bicara, menyampaikan, oh begini Pak, kalau Bapak membutuhkan 5 lampu, seperti ini biaya yang dibutuhkan, seperti ini bahan yang dibutuhkan, begini jumlahnya dan sebagainya. Oke? Mungkin Zaki, silakan sebelum kita akhiri pembelajaran, Zaki bisa merefleksikan kembali proses pembelajaran kita atau kalau kita menceritakan kembali apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang nantinya akan kau lakukan selanjutnya. Oke, yang lain bisa mungkin mendengarkan Zaki. Silakan Zaki, berdiri. Yang saya pelajari hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saleh dan yang sedang kita belajar hari ini yaitu tentang jalur lampu. Bagaimana cara pemasangan jalur lampu. Dan yang kedua adalah jalur KKB. Cara pemasangan jalur KKB dan juga jalur motor. Ya, rencananya ke depan menyelesaikan tugas. Rencana saya ke depan adalah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Ibu. Oke, itu tadi hasil refleksi ya yang disampaikan oleh Akita. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, pada proses pembelajaran hari ini, kita telah membahas perencanaan instalasi dan pelaksanaan instalasi tenaga listrik. Cuma ya pembelajaran ini tentunya akan berlanjut lagi di pertemuan berikutnya karena tentunya untuk materi ini agak panjang, jadi akan kita bahas beberapa kali pertemuan. Ya, hari ini tentunya sudah sampai pada perancangan atau perencanaan pemasangan jalur jalur lampu, jalur KKB dan jalur beban motor. Saya harapkan kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tugasnya ini dikumpulkan pertemuan berikutnya bisa melalui media menggambar ini ataukah bisa melalui presentasi di depan menggunakan PowerPoint, boleh. Kalian buat dasarnya dulu kemudian rancang PowerPoint-nya, boleh. Kemudian setelah sebelum pertemuan selanjutnya, saya harapkan kalian bisa mengirimkan gambar hasil hasil rancanganmu tadi itu sebelum pertemuan ke email saya. Ya, saya nanti kirimkan linknya supaya dimasukkan di situ ya, gambarnya atau materinya, supaya pada saat kita pertemuan berikutnya bisa langsung kita bahas kelompok mana dan berapa jumlahnya. Tentunya setiap kelompok pasti beda-beda ya, tergantung persepsi kalian masing-masing.
Oke, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.